Ya, halo, selamat hari Minggu, Peters. Ya, aku taruh dulu gitarnya ya. Oke. Ya, teman-teman, sekarang kita akan ibadah teruna. Nah, kakak mau selo dulu nih, gimana kabar kalian ya? Kakak bantu jawab ya, pasti kalian sehat semua kan? Ya, karena kita sehat, kakak sehat, kalian sehat, dan kakak-kakak lain sehat, kita tetap bisa memuji Tuhan hari ini dengan baik lewat ibadah teruna ini. Oke. Sekarang kita akan berdoa pembuka ya, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau di hari Minggu yang indah ini Tuhan sudah kasih kesempatan untuk kami beribadah meskipun lewat YouTube Tuhan, dan teman-teman melihatnya dari rumah. Biarlah Engkau tetap memberkati teman-teman teruna yang ada di rumah, bahkan kakak-kakak lain akan menyampaikan isi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, oke teman-teman, hari ini ada guest star yang kakak-kakak lain sudah pilih tentunya ya, untuk masuk dalam firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini itu nanti disampaikan oleh 3 kakak layan PT. Yang pertama Kak Prisil, ada Kak Anggi, sama Kak Venska. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan isi firman Tuhannya, pemberitaan firman Tuhannya, kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Dan kita harus membaca dari 1 Korintus 16 ayat 10 hingga yang ke-18. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Shalom Peters. Nah, untuk hari ini kita kan punya kedatangan tamu nih. Untuk tamu yang pertama, kita punya guest star spesial buat kalian. Siapa itu? Ada Pak Pendeta Ari. Shalom Pak. Shalom juga. Jadi gimana Pak kabarnya hari-hari ini? Baik. Oh, puji Tuhan.
sebelum kita mulai tanya-tanya nih, Bapak boleh memperkenalkan diri dulu nih. Ini anak-anak teruna kan ya? Iya. Ya, salam anak-anak teruna. Nama lengkap saya Pendeta Adrians Otnel Kudubun. Saya dipanggil Pendeta Ari. Ya, saya lahir besar di Jakarta, lalu kemudian sekolah teologi di Jakarta dan jadi pendeta. Sudah beberapa tempat yang saya layani dan sekarang saya sebagai pendeta jemaat di GPIB Maranatha Surabaya. Saya sudah punya istri, namanya Christina Vanggidai. Itu saja ya perkenalannya? Ya, boleh Pak. Atau apa lagi? Mungkin apa ya perkenalan? Untuk perkenalan, sudah berapa gereja yang sudah dilayani? Oh, ya. Saya sudah melayani sebagai pendeta ya. Sebagai pendeta sudah melayani di 5 gereja. Setelah saya diteguhkan dari vikaris menjadi pendeta, saya melayani di GPIB Maranatha Pemantang Siantar. Tepatnya di pos Parsingguran, itu di Sumatera Utara. Lalu yang kedua, saya pindah ke GPIB Sion Koba, itu di Bangka, Pulau Bangka. Tahu adik-adik Pulau Bangka? Ya, di Provinsi Bangka Belitung. Setelah itu saya pindah ke GPIB Menara Iman Sekayam. Itu tepatnya di Entikong, Kalimantan Barat, perbatasan dengan Malaysia. Dari sana saya pindah ke GPIB Margomulyo Batu, dekat di Malang. Nah, sekarang saya melayani di Maranatha Surabaya. Oke Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama kita mau tanya-tanya sedikit nih. Kita mau tanya alasan Bapak kenapa kok akhirnya memilih untuk menjadi pendeta nih? Apa ada latar belakang kenapa kayak gitu mungkin? Oh ya. Ya, saya mau katakan bahwa saya sebagai pendeta, saya meyakini bahwa ini panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Memang itu perjalanan yang cukup panjang, sampai akhirnya saya memutuskan secara pribadi untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dan khususnya di gereja GPIB. Ya, pada intinya begini. Setelah saya akhirnya memutuskan masuk sekolah teologi, lalu memutuskan menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan di GPIB, kemudian ibu saya katakan, terakhir dia katakan begini, kami, maksudnya papa dan mama saya, sudah tahu nanti kamu akan menjadi hamba Tuhan. Karena ternyata pada waktu saya dilahirkan, orang tua saya sudah mengucap bahwa anak ini akan diserahkan untuk melayani Tuhan. Dan itulah yang selalu didoakan, walaupun tidak pernah dikatakan. Dan ternyata itu jadi jalan hidup saya. Jadi saya melihatnya ini merupakan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta di GPIB. Itu singkat ceritanya ya. Ya. Keren ya Pak, dari kecil gitu sudah didoakan sampai akhirnya beneran terjadi, puji Tuhan. Terus nih Pak, kan kita nggak banyak nih dari kita yang jadi pendeta. Kira-kira suka dukanya Bapak menjadi seorang pendeta itu apa? Oh iya. Menjadi pendeta di GPIB ya. Ya, kan saya melayaninya di GPIB, bukan di gereja lain ya. Sukanya dulu. Nah, uniknya di GPIB itu pendeta GPIB itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tadi saya katakan, saya pertama sebagai pendeta ditugaskan di Sumatera Utara. Di sana mayoritas jemaatnya berasal dari suku Batak. Dan saya harus belajar bahasa Batak karena saya tinggal melayani di perkampungan orang Batak. Ya, jadi saya mengenal budaya orang Batak. Dari sana, dari Sumatera Utara saya pindah ke Bangka, tadi saya sudah cerita. Pulau Bangka itu mayoritas jemaat yang saya layani latar belakangnya Chinese.
ya Cina Bangka. Tahu ya Ahok ya, Ahok kan dari Bangka Belitung. Nah, kayaknya di GPIB sini ada juga yang dari Bangka. Kalau tidak salah Pak Franky ya, Pak Franky dari sana. Nah, saya belajar budaya Bangka, apalagi yang berlatar belakang dari suku Chinese atau Tionghoa. Kemudian saya pindah ke Kalimantan. Di Kalimantan saya ketemu sama jemaat yang mayoritas orang Dayak, jadi saya budaya. Dan di Batu itu mayoritas orang Jawa. Kalau di Maranatha kayaknya orang Manado, Ambon ya. Ya, jadi sukanya adalah saya bisa kenal banyak budaya di Indonesia. Sebagai pendeta GPIB, saya merasakan luar biasa Indonesia. Dia punya budaya yang cukup beragam, dan itu yang membuat saya menikmati sekali berjumpa dengan orang-orang dengan berbagai karakter dan teristimewa dengan berbagai latar belakang budaya. Sekarang dukanya. Nah, dukanya memang yang paling saya rasakan adalah ketika saya melayani di Kalimantan, karena saya melayani di daerah yang memang boleh dikatakan pedalaman. Banyak pos pelkes di sana. Ya, ada sekitar 18 pos. Itu jalannya bukan kayak di Surabaya, jalannya masih berbatu-batu adik-adik. Dan kadang-kadang saya juga harus melewati sungai. Sampai suatu hari ketika saya selesai melayani pemberkatan pada jam 5 sore, saya pulang jam 7 malam, saya kecelakaan. Dan kaki saya patah, saya harus dipasang pen, tapi puji Tuhan sudah dilepas dan sekarang sudah, ya bisa lihat kan, saya sudah bisa normal kembali. Jadi ada dukanya, kondisi jemaat yang pernah saya layani ternyata tempatnya penuh dengan tantangan lokasi. Ya beda dengan di Surabaya, aspal mulus, di sana jalannya masih berbatu, ya masih ngelewatin sungai dan lain sebagainya. Itu ada dukanya di sana. Tapi saya percaya itu juga jadi pengalaman indah buat saya, bahwa ternyata kita bisa lalui semua karena Tuhan Yesus tetap menyertai dalam pelayanan saya. Itu suka dan dukanya. Keren ya Pak, kalau misalnya sukanya ngerasain budaya Indonesia yang banyak, yang beda-beda, terus dukanya merasakan pedalaman yang susah, maksudnya nggak kayak Surabaya yang jalannya mulus gitu, sedangkan Bapak harus lewatin kayak sungai sampai ada accident terjadi. Dari kejadian-kejadian ini, dari suka dukanya ini, apa yang membuat Bapak itu masih stay pingin jadi pendeta? Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, dukanya itu sampai Bapak harus mengalami istilahnya kayak kecelakaan fisik gitu. Nah, tapi kenapa Bapak sampai detik ini masih merasa bahwa saya tetap mau melayani Tuhan, saya tetap mau jadi pendeta, gitu Pak? Iya, ini yang terpenting menurut saya. Karena saya sudah komit di hadapan Tuhan akan panggilan pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, maka itulah yang membuat saya untuk tetap bertahan dan setia. Bagi saya, Tuhan sudah berbuat banyak kebaikan bagi hidup saya. Sebetulnya bukan hanya setelah saya jadi pendeta, tapi sebelum saya jadi pendeta, ada pengalaman-pengalaman iman, dan itu saya rasakan. Apa sih yang bisa saya kembalikan sebagai ungkapan syukur selain setia dalam pelayanan ini? Saya ingat sekali ya, apa yang dikatakan oleh Mother Teresa, saya selalu ingat. Sebetulnya yang terpenting bukan hasil dari pelayanan itu, tapi yang terpenting adalah kita mau setia sampai akhir. Itu kalau hasilnya bagaimana, itu kan urusannya Tuhan ya. Tuhan yang bisa memberkati orang yang kita layani. Itu urusannya Tuhan. Kita sebagai pelayan, sebagai hamba, hanya mengerjakan semua dengan setia. Saya rasa adik-adik juga begitu. Bagian kita setia belajar, setia menjadi anak di tengah keluarga dengan baik. Dan saya yakin akhirnya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itu yang membuat saya tetap bertahan.
karena Tuhan begitu sangat baik bagi saya dan komitmen saya untuk tetap setia melayani. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita belajar banyak banget sih sebenarnya, kayak tentang komitmen, terus kita mau terus selalu setia buat menjalani pelayanan. Pelayanan pun nggak harus tentang kayak untuk gereja, tapi untuk setiap sekitar kita gitu kan Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Banyak banget kita belajar walaupun dalam jangka yang pendek. Oke teman-teman, kita akan move ke guest star yang kedua atau narasumber yang kedua. Siapa itu? Stay tune ya. Hai Teruna, gimana kabarnya? Ya, tadi kan kita udah lihat ya dari Kak Prisil dan juga Pak Pendeta menceritakan tentang bagaimana pelayanan Pak Pendeta. Sekarang Kak Venska juga nggak mau kalah, dan Kak Venska di sini juga ada ditemani oleh guest star kita adalah Om Dino. Oke Om Dino, boleh perkenalan dulu ke adik-adik Teruna? Ya Om. Ya. Perkenalkan, nama saya Rinaldino Pierre Kalengkongan. Biasa dipanggil di Gereja Maranatha Dino, Om Dino. Om Dino. Iya. Terus Om? Terus tempat tanggal lahir di Surabaya 26 Agustus 1967. Sekarang pelayanannya Om? Sekarang pelayanan saya sebagai koster di Gereja Maranatha. Oke. Siapa sih yang nggak kenal Om Dino ya kan? Koster Maranatha ya kan? Pasti udah kenal. Dan kita mau tahu nih Om, latar belakang Om untuk memilih mau terjun pelayanan sebagai seorang koster. Apa ini yang melatar belakangi asal muasal lah Om? Boleh cerita sedikit singkat aja Om? Oke. Buat kita. Pertama-tama saya mendasari sebagai koster di Gereja Maranatha. Pada awalnya sih saya dulu bekerja di perusahaan, terus kena PHK selama 2 tahun. Terus saya mulai aktif kembali di Paduan Suara Maranatha. Iya. Di situ saya mulai melamar pekerjaan sebagai koster. Oh dari situ ya? Iya betul. Berarti karena mungkin Om juga sudah sebagai jemaat lama di Maranatha, jadi Om juga lebih tahu gitu kan. Jadi Om juga lebih mudah untuk mau pelayanan dan juga sambil bekerja di GPB Maranatha Surabaya. Oke. Terus Om, kita melihat kalau Om Dino kan sudah pelayanan udah lama ya, dan juga sebagai jemaat di Maranatha juga sudah lama. Suka dukanya apa Om melayani sebagai seorang koster? Suka dukanya Om, boleh cerita? Kalau untuk pribadi Om Dino di sini tidak ada dukanya. Luar biasa. Selalu suka. Karena kita kerja buat Tuhan itu harus sukacita. Dimanapun kita ditempatkan sebagai pelayan Kristus, di situ kita harus menerima dengan sukacita. Itu. Oke, ini jadi panutan buat kita ya adik-adik Teruna, bahwa segala apapun pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan, jangan ada dukanya ya Om ya. Kalau bisa kita harus tetap sukacita, seperti Om Dino ini kelihatan happy. Untung aja pakai masker ya teman-teman. Kalau nggak gitu Om Dino tuh suka ketawa adik-adik Teruna. Oke, yang ketiga Om, pertanyaan yang terakhir adalah motivasi Om Dino untuk bisa tetap bertahan, tetap bisa melayani Tuhan sampai sekarang. Om sudah berapa tahun Om kerja di Maranatha? Sudah 4 tahun lebih saya kerja di Gereja Maranatha. Motivasi yang mendorong saya untuk tetap bertahan karena kerja di rumah Tuhan itu kita penuh sukacita,
dan kita harus selalu mengerti bahwa rumah Tuhan itu adalah tempat kita untuk berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Iya. Itu Ya Om ya, motivasinya berarti tetap setia juga ya Om ya untuk tetap melayani apapun itu, gitu kan. Oke teman-teman, adik-adik teruna yang ada di rumah, tadi Om Dino sudah boleh kesaksian, berbagi pengalaman buat kita tentang melayani ya Om ya. Harapannya mungkin adik-adik teruna juga akan begitu ya Om ya ke depannya, melayani Tuhan. Berbagai macam pelayanan di Maranatha itu banyak. Jadi tadi kalau contohnya kan Pak Pendeta ya, nah itu seorang pendeta berkhotbah. Om Dino adalah koster yang melayani, jadi yang mempersiapkan segala ibadah-ibadah kita ya kan itu. Nah adik-adik juga bisa banyak, jadi bisa main musik juga atau bisa multimedia yang sekarang lagi happening gitu kan. Oke, kalian bisa coba-coba. Oke, sekian dari Kak Penska dan Om Dino di sini, dan nanti kita akan melihat quiz star kita yang ketiga, dan silakan. Shalom Peter, sekarang kita masuk ke dalam guest star yang ketiga ya. Jadi tadi barusan kita sudah mewawancarai Pak Ari, Pendeta Ari, lalu ada juga Om Dino ya sebagai koster, dan sekarang kita kedatangan tamu yang ketiga. Dia adalah, silakan memperkenalkan diri. Oke Kak, terima kasih Kak Anggi. Halo adik-adik teruna semuanya. Sehat-sehat kan kalian semua pastinya di rumah bersama keluarga. Sehat-sehat ya pastinya, puji Tuhan. Nah, nama saya Kak Efra, ya nama panjangnya Efraim Pramuji Supangkat. Panggil aja Kak Efra boleh, Bro Efra ya boleh, santai aja lah pokoknya kalau sama aku. Aku Jemaat Maranatha yang juga kebetulan anggota GP Maranatha, sama Kak Anggi juga pastinya sebagai anggota GP Maranatha, yang sekarang ini kebetulan pelayanan juga di Multimedia Maranatha sama teman-teman anggota multimedia yang lainnya pastinya gitu. Ya, gitu teman-teman. Jadi apa sih anggota GP itu? GP itu artinya Gerakan Pemuda. Jadi setelah kalian PT, ya nanti akan ada katekesasi atau pembelajaran tentang Alkitab, lalu kalian akan di-CD dan naik ke GP atau Gerakan Pemuda nanti bersama kakak dan Bro Efra. Enak kan ya kalau dipanggil Bro? Ya, nanti setelah PT. Ya harus rajin-rajin ya teman-teman. Jadi persekutuan itu akan terus berlanjut. Mantap. Oke, Bro Efra, sekarang kita ada di sini. Tadi sudah sempat disebutkan, Bro Efra ini adalah seorang anggota multimedia. Iya Kak, benar. Nah, minta tolong dong jelasin ke kita atau ceritain sedikit sih, kenapa kok bisa tiba-tiba jadi anggota multimedia? Kok ketawa ini ya, monggo. Oke Kak, ini tak ceritain, oh singkat aja. Soalnya kalau panjang, wah 5 hari ini nggak selesai. Tonton terus ya adik-adik teruna. Jadi gini, awalnya benernya aku tuh sudah sering maksudnya ikut dalam kegiatan gereja, misalkan kayak event-event Paskah, Natal, kegiatan gereja kayak biasanya. Nah kebetulan itu aku juga di divisi ini dokumentasi kayak gitu. Kebetulan aku juga passion di videografi, fotografi kayak gitu. Nah terus aku sering di divisi itu diajaklah sama ini, kalau adik-adik teruna kenal ya di lingkungan gereja kita, namanya Mas Tino, Mas Martino, salah satu inilah pengurus gereja juga, pengurus organisasi gereja. Nah aku diajak sama Mas Tino itu, panggilannya Mas Tino ya. Sama ada lagi, dulu tuh ada anak GP, mungkin kalau Kak Anggi juga kenal ya, namanya Kak Albert. Cuman sekarang, dulunya dia ngampus di sini sih, cuman udah balik lagi ke daerah asalnya di Labuan Bajo. Kak Albert ya kalau nonton ini, gimana? Halo, apa kabar? Kapan balik ke Surabaya nih? Itu udah diajak, ya akhirnya oke lah. Kebetulan kan passionnya sama ya Kak Anggi, teman-teman adik-adik taruna. Nah
Ya oke lah, aku pikir-pikir oke lah untuk pelayanan gereja ya kenapa enggak, maksudnya aku pun yang nggak ragu. Nah disitulah aku start mulai pelayanan di multimedia GPIB Maranatha Surabaya ini gitu Kak Anggi. Iya, oke. Jadi mulai dari passion yang sama ya Kak, Ya. bertemu karena Ya. kesamaan hobi dan Ya, passion dan kebutuhan untuk pelayanan. Iya. Nah, luar biasa. Nah, selama jadi sebuah multimedia ya, kelompok multimedia, ketika sudah ternyata sangat dibutuhkan ya ketika online seperti ini karena ada pandemi dan kita harus live streaming kan akhirnya gitu kan. Apa sih suka dukanya sih Kak? Ketawa lagi, ada apa ini? Suka dukanya ya? Iya dong, suka dukanya dong. Oke. Pasti ada sukanya. Sukanya dulu deh. Kak. Tadi kan cerita ini ya, cerita soal gimana bergabung ya. Ini kalau suka duka, 1 bulan kalian nonton ini gimana? Nggak apa-apa kan? Sanggup ya? Adik-adik teruna sanggup ya? Sangat banyak ya pengalamannya. Ya lumayan nih Kak Anggi. Enggak. Sukanya dulu apa dukanya dulu? Sukanya dulu dong. Sukanya ya, kalau sukanya ya kalau boleh ini ya sharing dikit ya. Jujur aku sendiri kan memang apa ya, nggak basic banget maksudnya dalam lingkup gereja. Mohon maaf ya adik-adik teruna. Jadi kayak apa, berorganisasi dalam gereja, kegiatan gereja. Jadi yes, pembelajaran juga gitu loh di dalam gereja ini seperti apa. Bagaimana cara berorganisasi? Iya benar, di situ aku belajar kan beda lah mungkin sama anggaplah kita organisasi kayak kampus ya kan, sekolah atau yang lainnya. Di situ aku belajar, terus sukanya ya, tadi sukanya dulu ya, oke, sukanya dulu. Ya aku punya ini ya, apa, experience yang baru ya, pengalaman yang baru. Terus ini sih. Ketemu teman-teman baru yang pastinya kan teman-teman dalam satu iman Tuhan Yesus. Di situ kita kerja bareng, terus ya apa ya, namanya multimedia kan beragam lah ya. Jadi kita kayak bener-bener dinamis lah. Jadi kerja bareng, terus ya rapat bareng pastinya, bersekutu bareng, berdoa bareng ya. Itu kayak kadang kayak oh gini ya, maksudnya ini suatu hal yang pengalaman baru lah buat aku. Jadi senangnya itu sih kalau menurut aku ya untuk selama ini gitu Kak Anggi. Oke, sekarang dukanya. Dukanya, dukanya ya, dukanya ini yang panjang ada adik teruna nggak apa-apa ini. Jadi walaupun melayani itu tidak hanya suka ya, jadi ada juga dukanya. Dukanya ya, ini boleh curhat dikit ya adik-adik teruna aku ya. Mungkin adik-adik teruna nanti ada yang minat mau multimedia ya, mau ikut multimedia langsung ini ya. Nanti ini ya, editor jangan lupa nanti taruh di atas apa di sini ya. Kontak personal multimedia gabung aja sama kita. Pasti enak semuanya di sana. Di multimedia enak. Dukanya ini ya. Kalau menurut aku bingung ini duka apa enggak ya. Enggak, soalnya jujur pribadi kayak kita itu kadang kita rapat lah ya kan, bahas misalnya kayak tadi aku cerita Kak Anggi kegiatan pasca, kegiatan Natal itu kan kita pasti kan nyiapkan segala satunya tentang dokumentasi multimedianya kan kita pasti juga rapat. Nah ya cekcok itu pasti ada yang sampai jujur sampai kayak kita sedikit marah atau sedikit aku nggak cocok ini sama kamu, aku nggak kok kayak gini sih, ngapain kayak gini. Cuman di satu sisi apa ya, kita pun ya juga belajar apa ya, untuk sabar, untuk ikhlas, untuk gimana caranya kita perbedaan tuh nggak apa-apa, nggak masalah ada, cuman gimana caranya kan pasti di dalam perbedaan itu ada solusi lah. Yang penting kita terbuka, ngobrol satu sama lain, menghargai, itu sih. Nah itu aku bingung duka apa enggak ya? Ya namanya duka itu pasti ada pembelajaran ya. Kalau menurut aku itu sih. Terus, oh iya, makasih Kak Anggi. Keseruan jadinya ngobrol. Ngobrol itu enak sekali. Apalagi ya kalau dukanya?
Terus kalau yang dukanya lagi ya, kalau tadi kan aku sudah cerita dikit soal dalam keorganisasiannya. Ini ya mungkin kalau aku kadang kayak misalkan ada kegiatan di luar, nah di situ kadang aku kayak misalnya bertabrakan sama yang gereja gitu loh. Nah itu kadang aku dilema sih. Cuman apa ya? Ya kembali lagi di sini aku juga punya teman-teman sih yang support. Jadi meskipun apa, kadang tuh aku pingin kayak apa ya? Aku pingin pelayanan tetap maksudnya dengan jadwalku, dengan tugasku, tanggung jawabku yang memang di hari itu atau memang di event tersebut aku pelayanan. Itu tuh kayak oh ternyata ada apa? Teman-teman yang nggak apa-apa. Aku yang ganti. Jadi apa ya? Dukanya mungkin di situ ya, maksudnya dukanya aku nggak bisa melayani. Dan ada suka yang menutupi ya itu teman-teman yang support, teman-teman yang selalu terbuka buat kita semua. Itu sih Kak Anggi. Iya, gitu. Oke, ya itu teman-teman tadi. Lalu masuk ke pertanyaan yang terakhir ini Kak, yang ketiga. Semakin terakhir semakin panas pertanyaannya. Oke, apa sih Kak yang membuat Kakak itu selalu termotivasi gitu kan ketika melihat tadi Kakak itu sibuk banget gitu kan, tahu banget aku. Tahu banget aku itu pekerjaannya Bro Efra ini teman-teman, benar-benar sibuk yang waktunya itu juga nggak tentu ya Kak, bener nggak sih? Ya, nah, gitu deh. Ya gitu deh ya, pekerjaannya memang sangat padat gitu dan tapi dia masih ingin melayani ya, Bro ini gimana sih? Apa sih motivasinya? Oke Kak Anggi. Cerita lagi ya ini Rodo. Editor nggak apa-apa editor, aman ya. Oke. Rezekinya nanti besar di surga. Amin amin amin. Kalau aku sendiri apa ya? Aku kayak ya buat jadi terbata-bata gini aku ya. Aku intinya sih ya melayani untuk Tuhan ya pastinya kan. Melayani untuk Tuhan dan juga jemaat ataupun orang-orang lain yang membutuhkan. Jadi apa ya, plong aja sih kalau aku jujur pribadi. Jadi pelayanan ya udah, maksudnya apapun keadaannya, apapun ya namanya pelayanan pasti ada risiko ya, ada pergumulannya juga, ada tantangannya juga di depan. Itu tuh buat aku ya kayak bilang takut pasti ya ada takutnya kan, sometimes ada takutnya, tapi ya tak bawa dalam doa. Terus juga balik lagi ada teman-teman yang ngedukung, yang ngesupport. Nggak, jadi ini ya kayak jalan terus aja, nggak usah takut selama itu untuk Tuhan ya, buat apa ya, pelayanan kita yang terbaik. Jangan lupa juga sambil bawa rendah hati, bawa ikhlas, bawa tanggung jawab, disiplin lah, jangan lupa ya untuk pelayanan. Ya plong aja sih, maksudnya nggak ada kayak rasa males atau rasa kayak terbebani. Kalau aku sih jujur pribadi sampai detik ini merasakan seperti itu sih, gitu Kak Anggi. Luar biasa. Ya teman-teman, jadi intinya adalah ketika segala sesuatu itu kita lakukan untuk Tuhan, betul Kak? Itu tidak akan merasa berat gitu. Jadi pelayanan apapun yang kalian akan pilih, mungkin multimedia ya, silakan hubungi kontak person di bawah ini. Jangan lupa ya, nanti kalau misalkan teman-teman yang ini apa mau ikut multimedia, editornya kasihan cuman satu soalnya ini, namanya Kak Evan ya. Teman-teman yang mau masuk langsung Kak Evan jangan lupa ya, nanti taruh di pojok Instagramnya apa kontak personnya ya, adik-adik teruna. Sorry loh Kak Anggi, promosi dikit. Oh, kan saling mendukung kan dalam pelayanan, luar biasa ya. Jadi kalau adik-adik mau punya kerinduan, jadi untuk informasi juga multimedia itu tidak hanya terpaku dengan tapping, kamera dan editing ya. Iya benar. Apa aja Kak multimedia itu Kak? Permisi, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman pengurus Taruna, mohon maaf ya, mohon maaf teman-teman. Ada ini soundman, nanti bisa jadi DJ kalian. Enggak sih, enggak ya soundman maksudnya. Terus habis itu LCD, tugas LCD, ada lagi ini apa namanya? Ya kita sih, ya switcher, kameramen itu
Oke lah, seru-seru pokoknya. Pokoknya kalau mau minat, gabung, belajar, udah langsung join aja sama kita. Oke? Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya perbincangan kita berdua tentang pelayanan. Terima kasih ya Terima Bro kasih, Evra Kak. sudah Terima kasih, memberikan teman-teman. waktunya. Teruna Semoga semuanya. dari ketiga gestar kita mendapatkan sesuatu. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Cus. Bye. Hai kita. Kembali lagi kita bersatu ya guys. Tadi bisa ya. Tadi kan kita pisah-pisah nih. Sekarang kita udah bersatu. Oke Kak, kita mau bahas nih ya Kak ya. Tadi kan kita udah sama-sama melihat dan mendengarkan ya kan. Bagaimana pengalaman hidup pelayanan dari 3 orang yang berbeda-beda, yang punya karakter juga berbeda-beda ya Kak. Kalau Kak Andi tadi wawancara siapa Kak? Tadi kakak wawancara Kak Evra dari multimedia. Oke, kalau Kak Priscil? Kalau aku tadi dari Pak Pendeta. Oh, pendeta ya. Iya. Oke, kalau Kak Venska, Om Dino dari Koster GBP Parawan Surabaya. Oke, sekarang kita mau langsung ke topik pembicaraan kita. Inti utama kita adalah firman Tuhan yang akan kita sampaikan untuk adik-adik teruna dan juga untuk kita semua yang mendengarkan. Judulnya apa sih Kak? Oke, judulnya dari SBT yang kita dapat di minggu ini, minggu tanggal 12 September 2021, itu adalah kesaksian kata dan perbuatanku dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Nah, itu kita berbicara mengenai apa nih Kak? Kita poin di sini Kak Kandi. Jadi sesuai dengan judulnya lah ya. Jadi judulnya sudah sesuai dengan kesaksian kata dan perbuatan. Otomatis kita berbicara tentang sebuah pelayanan. Nah, pelayanan siapa itu? Adalah pelayanan dari Timotius. Iya. Iya adik-adik. Kalau kita lihat di sini dalam pembacaan perikop kita, Timotius ini kan kita mengenalnya sebagai seorang yang masih muda ya Kak. Masih kita nggak tahu, tidak disebutkan bahwa umurnya itu berapa, tapi dikatakan bahwa Timotius ini adalah masih muda, tetapi dia sudah melayani Tuhan, dia sudah mulai melayani, dan Rasul Paulus sangat mendukungnya dan berharap semoga kedepannya dia bisa menjadi berkat. Bahkan jemaat yang pada saat itu juga memberi dukungan kepada pelayanan dari Timotius. Sehingga kenapa sih kita memakai metode kita untuk wawancara gestar-gestar kita? Ya karena berkaitan dengan hal ini, Timotius sebagai tokoh utama dalam perikop kita ya Kak. Jadi yang kita ambil adalah ketika Timotius, di sini kan surat Paulus ya. Jadi Paulus itu berkata kepada Korintus, kalau di ayat yang 10 ya Kak, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Itu mau menunjukkan bahwa kita, siapapun yang melayani, itu kita harus saling mendukung, ya kan? Iya, Seperti tadi ada gereja, dalam satu gereja ada yang mendukung dalam firman Tuhan, ada Pak Pendeta, ada yang bersih-bersih gedung gereja. Masa Pak Pendeta bersih-bersih sendiri kan juga Nggak mungkin ya. Nah, itu ada seorang namanya koster ya. Jadi dia yang membantu pelayanan dari firman Tuhan itu yang dibersihkan gedung gerejanya sebelum dipakai. Lalu ada lagi dari multimedia. Nah, ketika kita seperti kakak-kakak sekarang ini kan, kita nggak mungkin berdiri sendiri tanpa multimedia gitu. Karena yang ngedit, yang tapping kita, yang rekaman sekarang juga dari tim multimedia seperti itu. Maka dari itu, apa yang mau kita sampaikan di sini adalah siapapun yang melayani, mari kita saling mendukung. Dan apapun yang kamu melayani, layanilah dengan setia. Iya benar banget. Kak Priscil mau nambahin? Mungkin kalau aku kan tadi wawancara Pak Pendeta, Iya. kayak kalau lihat dari cerita Pendeta lagi yang suka dukanya itu tadi Iya, kayak iya. mengenal banget kan, kayak sampai segila tapi tetap masih mau terus melayani. Kayak benar sih kayak kata Pak Pendeta, dia tuh harus komitmen. Kadang kalau Pak Pendeta ini kan kayak didoain gitu kan sama orang tua
nggak bisa terjadi gitu teman-teman, walaupun kayak orang-orang dorong-dorong atau dari kakak-kakak lain ini ya dorong-dorong ayo teman-teman pelayanan, tapi kalau nggak ada kemauan dari diri sendiri pun ya sia-sia gitu. Dan terus juga kalau memilih untuk melayani juga harus komitmen setia melayani Tuhan gitu. Iya, jadi tadi kalau Kak Miska juga mengutip dari perkataan Pak Pendeta bahwa jangan lihat hasil dari pelayanan, tetapi apa tadi Kak Agi? Tetapi adalah proses. Ya, ketika kalian melayani itu sampai selesai. Oke, benar banget. Ya, jadi bagaimana caranya kalian itu tetap bertahan dengan komitmen kalian dalam melayani. Ya tadi kalau kata Kak Priscil kan setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda ya kan. Mungkin ada dari kita yang mau melayani sebagai seorang bantu-bantu di gereja sama kayak Om Dino, terus ada juga yang mau melayani karena dia bakat dalam berbicara gitu kan ya, dalam public speaking, mungkin dia bisa jadi pengkhotbah, puji Tuhan ya kan, kita nggak tahu ya kan, kayak Kak Friska, Kak Priscil dan Kak Angkini juga belum tentu ujuk-ujuk bisa ngomong kayak gini ya, susah teman-teman, perlu proses ya kan, dan itu semua belajar, tidak ada yang nggak mungkin kalau kita nggak membuat diri kita itu untuk bisa gitu loh. Jadi dari diri kita dulu, jadi jangan melihat bahwa semuanya itu tidak bisa kita lakukan, tetapi percayalah bahwa apapun yang kita lakukan itu kita lakukan dengan tulus dan setia, maka semuanya akan dipermudah oleh Tuhan Yesus sendiri. Oke, jadi ya itu secara singkat, dan itu emang poin penting dari firman Tuhan kita hari ini ya Kak, bahwa kesaksian kata dan perbuatanku. Jadi bukan hanya kata aja ya, bukan hanya soal berbicara, tetapi soal tindakan, soal apa yang kita lakukan. Jadi bukan hanya Kak Friska dan Kak Anggi dan Kak Priscil ngomong aja panjang lebar bla bla bla, tapi nggak dilakukan ya sama aja ya kan Kak ya. Jadi kita harus imbang. Jadi semuanya harus dilakukan dengan apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuatkan juga untuk Tuhan. Karena ini semuanya berkaitan dengan Tuhan Yesus. Dan tanggung jawabnya juga sama Tuhan Yesus, teman-teman, bukan dengan Kak Anggi, bukan dengan Kak Friska, bukan dengan Kak Priscil, Pak Pendeta Ari gitu kan. Enggak, tanggung jawab kalian dengan Tuhan Yesus sendiri. Jadi pesan dari kita ya cuma itu aja, tetap jaga komitmen kalian dalam melayani dalam hal apapun. Betul Kak. Oke, Kak Anggi? Ya sih, dan satu lagi sih Kak, untuk menutup ayat hari ini adalah, jadi ayat yang 11 ya teman-teman. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara yang lain. Di sini mau mengingatkan kita bahwa kita harus tetap saling mendukung satu sama lain, jangan merendahkan. Jadi apapun itu, gitu kan, apapun itu pelayanannya itu semua sama dengan Tuhan. Sekarang bagaimana kalian ketika menjalani pelayanan itu benar atau tidak? Motivasinya benar atau tidak? Itu yang terpenting. Jadi jangan pernah merendahkan apapun itu pelayanannya, jangan pernah merendahkan nggak ada kamu, aku juga bisa pelayanan, jangan gitu. Jadi tetap apapun pelayanan kita, tetap kita harus mengingat motivasi kita ya. Benar sekali. Mungkin aku mau nambahin sedikit juga tentang apalagi yang di ayat 11 ini juga sih, kayak jangan karena kita apalagi ada teman-teman ngerasa bahwa aku lo masih muda, aku masih umur belasan tahun tua, mungkin aku bisa kayak kakaknya. No teman-teman, reminder juga buat kita juga bahwa hanya karena umur itu tidak mendefinisikan bahwa kamu layak untuk berpelayanan di umur sekian, kamu layak di umur sekian. No teman-teman, kayak di umur berapapun kalian tuh bisa melayani, dan pelayanan itu nggak harus selalu di gereja. Pelayanan itu besar teman-teman, kayak kalian mulai dari keluarga kalian, mulai dari kakak, adik, orang tua atau teman-teman kalian belajar melayani, misalnya kayak mama minta bantu gitu kan, kita bantuin. Nah, jadi pelayanan itu nggak harus selalu tentang bahwa kayak Pak Pendeta di gereja terus berkhotbah terus kayak kata layan untuk apa istilahnya kayak kasih firman, nggak harus seperti itu teman-teman. Tapi banyak pelayanan itu. Benar sekali.
diamankan dan kita akan menutup dalam doa. Oke, yang akan dibawakan oleh Kak Priscil. Nah, Peters, gimana tadi firmannya dari 3 narasumbernya kita? Gimana? Seru? Seru kan? Oke. Sebelum kita selesai, kita mau sama-sama bareng-bareng berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami masih boleh berkumpul bersama, juga baik untuk kakak Layan, juga untuk adik Layan yang boleh nonton video ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa baik untuk setiap narasumber kami juga yang ada. Tuhan Yesus memberkati, baik juga untuk kakak Layan yang boleh melayani, juga Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap adik Layan yang ada, juga Tuhan Yesus memberkati baik untuk mereka dalam studi mereka, di dalam pertemanan mereka, juga orang tua mereka, keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu melingkupi setiap kami semua. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk di Surabaya ini juga Tuhan, kami berdoa pada masa-masa pandemi ini kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus menutup bungkus kami semua. Kami percaya Tuhan di dalam masa pandemi ini tidak akan menghentikan kami untuk terus melayani, terus beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami akan satukan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita selesai, benar-benar selesai, kita akan dengerin pengumuman dari Kak Mark. Kita punya satu pengumuman yang spesial buat kalian, oke? Stay tune. Oke teman-teman, kita sudah dengar firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak dan gestar yang kita sudah undang ya. Dan tiba waktunya sekarang kita akan mendengarkan Warta Teruna. Dan Warta Terunanya yang pertama itu ibadah untuk beberapa hari ini masih online ya, online, dan kalian bisa ngikutin di YouTube. Jangan bosan-bosan ya ibadah online-nya. Terus yang kedua, tetap teman-teman di rumah atau yang beraktivitas tetap menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalkan cuci tangan dan segala macamnya harus kita patuhi dan jangan dilanggar demi kebaikan bersama dan kesehatan kita bersama. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman, kalian tadi kan kakak sudah cerita memang beberapa hari ini masih ibadah online. Tapi teman-teman, kita dalam waktu yang secepatnya kita akan diperbolehkan untuk ibadah offline, yang artinya kita bisa beribadah kembali di gereja. Melihat kondisi yang ada di Surabaya sudah menurun sedikit demi sedikit, dan bisa dikategorikan bahwa kondisinya sudah mulai membaik, dan anak teruna atau seusia SMP, SMA atau anak-anak muda yang lain bisa ikut bergereja di dalam gereja kembali secara offline. Jadi dalam waktu secepatnya atau waktu terdekat kita akan mengadakan ibadah offline. Oke, itu 3 Warta Teruna hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.